Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama dalam renungan malam. Dan pada malam hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur 118 ayat 26 hingga yang ke-28. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini, sehingga hati kita boleh bersukacita menyambut kebenaran Allah. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa pemilik kehidupan, yang telah menghantarkan kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami boleh bersyukur karena kami tahu Engkau melihat hati kami. Dan pada malam hari ini ketika kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu, baiklah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan penerangan dan hikmat bagi kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, firman Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami sanggup melakukan segala sesuatu di tengah kehidupan ini dalam pertolongan-Mu. Terima kasih ya Allah, bukakan hati dan pikiran kami, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata tentang Engkau, sehingga kami semua semakin mencintai Tuhan dan hidup di dalam rencana-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian, dan kami bersedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 118 ayat 26 hingga yang ke-28, saya membawakan kita kepada tema Kuat Karena Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, pastilah ada suka maupun duka. Ketika kita mengalami duka, kesulitan, masalah, muncul rasa takut. Mungkin ada juga rasa putus asa ketika masalah tidak kunjung berhenti. Persoalan hidup silih berganti. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Siapa yang akan kita andalkan untuk melepaskan kita dari masalah yang ada? Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur dalam pasal 118, yakni ayat yang ke-5 dan 6. Di sini dengan jelas dikatakan, pemazmur merasakan kesesakan. Dia berada di dalam kesulitan, dia berada di dalam permasalahan hidup. Lalu dia berseru, dia berdoa, Bapak Ibu. Dia memohon pertolongan Allah agar ia, yaitu Allah, memberikan pertolongannya yang membawa kelegaan. Dan ketika Tuhan berada di pihak kita, ketika dia memihak kita yang berada di dalam kesulitan, rasa takut, dia mengulurkan tangannya yang kuat, sehingga kita tidak perlu merasa takut, sehingga kita jangan gentar. Karena itu kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan, sehingga berdoa harus menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ada kesempatan, mari kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang selalu mau mendengarkan seru permohonan kita. Apakah hal ini sulit dilakukan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu perlu pembiasaan, sehingga berdoa bukan sebuah kewajiban atau sebuah keharusan, tetapi justru berdoa itu
adalah karena kita memerlukan, kita membutuhkan kedekatan dengan Bapa pemilik kehidupan. Dan kita akan berkata, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Sebab kita sudah memperoleh kelegaan, sebab Tuhan mendengarkan seru permohonan kita. Ibu Bapak, Allah telah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita adalah yang terbaik dari yang baik. Jadi Allah selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita, dan bahkan yang terbaik. Percayakah saudara, Bapak Ibu, akan hal ini? Ketika kita percaya kepada Allah, maka Ia akan membentuk kita agar kita menjadi kuat dan semakin kuat. Allah menginginkan kita bersandar kepadanya. Jangan pernah meragukan Allah, sebab Ia mampu melakukan segala hal melebihi apa yang kita pikirkan. Janganlah kita seperti orang yang tidak bersyukur, di mana selalu merasa ada yang kurang dan tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi sebaliknya, baiklah kita seperti pemazmur yang bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, mari kita katakan, Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semakin kita di dalam persoalan hidup, semakin kita lemah, semakin kita berseru kepada Tuhan, semakin kita bergantung kepada Allah. Kuatlah karena Allah, kuatlah bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita bersyukur atas firman ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan sebagaimana hidup pemazmur yang boleh merasakan kelegaan, kelepasan karena Allah yang memberikan pertolongan. Demikianlah kami boleh percaya bahwa kami kuat karena Allah. Kami boleh bertahan di dalam kehidupan ini, menghadapi segala segi persoalan hidup. Dan kami boleh yakin Allah mengatur segala sesuatu dengan sangat baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami memuji-muji Engkau ya Allah atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Yakinkanlah kami bahwa kami sungguh bangga. Yakinkanlah kami bahwa di dalam Engkau segala sesuatu dapat terselesaikan dengan sangat-sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya saudara-saudara kami yang merasa ragu akan kuasa dan kasih-Mu, yang merasa ragu akan perlindungan-Mu yang senantiasa ada di sepanjang hidup kami, boleh diyakinkan pada malam hari ini, kembali dikuatkan, kembali dipulihkan, dan mempercayakan hidup di dalam pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur sebab kami berada di tangan yang benar. Kami berada di tangan yang kokoh, yang kuat, yang tak tergoyahkan. Kami percayakan hidup kami di dalam pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh yakin bahwa Allah lah satu-satunya Allah yang kami percaya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.